Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wody Rizky dengan NIM A1Q1211024. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari kelompok 1 yang berjudul Konseling Eksistensial. Langsung saja yang pertama yaitu pengantaran tokoh utama. Eksistensialisme pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekankan pada eksistensi dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Maksud dari cara manusia hidup di dunia tidaklah sama dengan benda-benda yang dimana benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya, bahkan tidak memiliki arti. Sedangkan dengan manusia, itu sendiri pun mampu menyadari keberadaannya serta berarti tanpa hal yang lain. Berbeda dengan benda-benda, dengan adanya manusia, barulah benda tersebut lebih berarti. Manusia bisa meragukan segala hal, akan tetapi satu yang pasti yaitu manusia menyadari bahwa dirinya ada. Manusia diberikan potensi untuk selalu dapat berkembang dengan belajar dalam Maulida dan Prajaya tahun 2018. Setiap manusia dari masa anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia sekalipun, semua pasti pernah melakukan proses yang namanya belajar. Bahkan pada saat masih balita sekalipun, sudah mulai belajar berbicara dan berjalan. Hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi eksistensi diri manusia. Adapun yang melatar belakangi munculnya eksistensialisme yaitu pemikiran materialisme yang menganggap bahwa keberadaan manusia itu pada dasarnya sama seperti benda lain yang bersifat material. Kemudian idealisme yang menganggap bahwa manusia berpikir secara berlebihan dan memandang manusia hanya sebagai subjek. Lalu keadaan dan situasi dunia terkhusus di Eropa yang sedang tidak stabil, di mana perang merupakan hal yang senantiasa ditemui, sehingga menyebarkan ketakutan pada siapa saja. Agama di Eropa dianggap gagal dalam memberikan makna dalam hidup, kebencian, krisis, dan kacau, sehingga manusia menganggap bahwa ulah manusia mengancam keberadaan mereka sendiri. Maka pada keadaan seperti ini, para filosofi melihat pada diri mereka sendiri dan hanya berharap pada diri mereka sendiri, sehingga manusia menjadi objek sekaligus subjek. Konseling eksistensial humanistik berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencangkup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendirian dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. Konseling eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia, perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu. Determinasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan-gagasan sentral. Hambatan psikologi adalah akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik, serta antara kecemasan eksistensial dan kecemasan neurotik. Berfokus pada saat sekarang dan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Klien menekankan kesadaran diri sebelum tindakan. Sedangkan tokoh dari eksistensial humanistik adalah Abraham Maslow, yang terkenal dengan teori aktualisasi diri.
Selain itu, ada tokoh lain dari eksistensial humanistik, yaitu Carl Rogers, yang dikenal dengan metode terapi yang berpusat pada klien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep utama eksistensialisme, menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab bagi tindakan-tindakannya. Maka pandangan-pandangan eksistensialisme menarik bagi para ahli psikologi humanistik dan selanjutnya dijadikan landasan teori psikologi humanistik. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah: 1. Individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas memilih atau menekankan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. 2. Manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. 3. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik, atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk, dan bukan merupakan bawaan. 4. Manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya, menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. 5. Manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi: 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan akan cinta dan memiliki. 4. Kebutuhan akan harga diri. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Teori eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Namun, James dan Gillen dalam Effort 2017 menyatakan teknik role-playing adalah salah satu teknik yang efektif digunakan oleh konselor dari beragam orientasi teoritis untuk klien yang perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang atau melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Dalam menerangkan bahwa dengan teknik ini siswa dapat belajar tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut dan dapat mencapai pemahaman lebih jauh tentang keyakinan dan nilai-nilai yang dianut orang lain. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya inkongruen, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan curang produktif. Adapun asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya aspek-aspek sebagai berikut. Kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Tidak jarang manusia yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antaranya alternatif. Masalah dalam kehidupannya. Kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif. Masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya.
keterputusan dan kebutuhan akan orang lain meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya. Selanjutnya yaitu tujuan konseling. Menurut Goral Corey, ada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik, yaitu 1. Agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. 2. Meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. 3. Membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Menurut Corey, tujuan konseling eksistensial adalah agar klien mengalami keberadaan secara otentik dengan menjadi sadar. Selain itu, konseling eksistensial dapat membantu klien mengidentifikasi atau menetapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perubahan kepribadian. Perubahan itu meliputi perubahan yang menghasilkan keadaan baru, perubahan yang bersifat permanen dan bisa diterapkan klien dalam kehidupan sehari-hari di luar sesi konseling. Selanjutnya, peranan konselor. Fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman-pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Konselor yang berorientasi eksistensial biasanya menangani orang-orang yang mengalami apa yang dikatakan kesadaran terbatas. Tugas sentral dari konselor adalah langsung mengkonfrontasikan klien dengan cara hidup mereka dalam keberadaan terbatas ini dan menolong mereka untuk bisa menyadari bahwa mereka ikut berperan dalam menciptakan kondisi semacam itu. Peran klien dalam hubungan konseling. Dalam proses konseling klien harus aktif, sehingga dalam konseling harus menentukan rasa takut dan kecemasan yang mereka eksplorasi. Menurut Corey, dalam konseling eksistensial, klien bertugas membuka pintu bagi dirinya sendiri. Setelah itu, klien bertugas berkonfrontasi dengan kepedulian jauh ke depan dan bukan mengurusi problem-problem yang akan segera datang. Hubungan antara konselor dan klien. Kelebihan dan keterbatasan. Sama dengan pendekatan lainnya, dalam penerapannya, pendekatan eksistensial humanistik juga memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihan. 1. Teknik ini dapat digunakan klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dari kepercayaan diri. 2. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. 3. Memanusiakan manusia. 4. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. 5. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Dalam melaksanakannya tidak memiliki teknik yang tegas. 2. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. 3. Memakan waktu lama. 4. Dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang mistikal. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.